Karena orang-orang Yahudi itu menerapkan bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan, maka orang-orang Arab tidak sanggup lagi melanjutkan peperangan karena kesulitan dana. Dengan cara ini, orang-orang Yahudi bisa meraup dua keuntungan sekaligus. Dapat menjaga eksistensi mereka, menerapkan pasar riba untuk mengambil keuntungan berlipat-lipat, sehingga mereka bisa menumpuk kekayaan yang melimpah. Lembaran Zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa berada dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan belajar sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, kita sampai kepada fase Madinah. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk belajar yaitu dengan tema kelompok ketiga. Kelompok apa ini teman-teman? Yaitu kelompok masyarakat di Madinah. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Nah teman-teman, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Kelompok masyarakat ketiga yaitu orang-orang Yahudi. Nah, saat mereka mendapat tekanan dari bangsa Asyur dan Romawi, mereka berpihak kepada orang-orang Hijaz, walaupun sebenarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Namun setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, mereka hidup ala Arab, berbahasa Arab dan mengenakan pakaian Arab pada umumnya, sehingga nama kabilah dan nama-nama mereka juga menggunakan nama Arab. Mereka juga menikah dengan orang-orang Arab. Meski demikian, mereka tetap menjaga fanatisme ras mereka sebagai orang-orang Yahudi dan tidak menyatu dengan bangsa Arab secara total. Bahkan mereka masih membanggakan diri sebagai bangsa Yahudi dan melecehkan bangsa Arab dengan menyebut mereka sebagai orang-orang ummiyin, alias orang-orang yang jalang, buas, buta huruf, hina, dan terbelakang teman-teman. Dalam pandangan mereka, harta bangsa Arab boleh mereka ambil sesuka hati. Nah, ini digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya. Ini ada di surat Ali Imran ayat 75. Oke, teman-teman, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qaima zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Oke teman-teman, kita baca artinya. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikan kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Itu dalam surat Ali Imran ayat 75 teman-teman. Baiklah, kita lanjutkan. Mereka tidak terlalu berhasrat untuk menyebarluaskan agamanya karena materi agama mereka tidak lebih dari ramalan nasib, sihir, mantra, hembusan pada buhul,
dan semisalnya. Karena itu mereka membual sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, keutamaan, kelebihan, dan kepeloporan dalam kehidupan spiritual. Mereka pintar mencari berbagai sumber penghidupan dan mata pencaharian. Perputaran bisnis biji-bijian, kurma, khamr, dan lain ada di tangan mereka. Mereka mengimpor kain, biji-bijian, khamr, serta mengekspor kurma. Selain itu, banyak pekerjaan lain yang mereka tekuni. Mereka mengambil keuntungan sekian kali lipat dari orang-orang Arab secara keseluruhan dan juga menerapkan riba. Mereka biasa memberi pinjaman uang kepada para pemimpin dan pemuka Arab agar para pemimpin itu memberikan pujian kepada mereka lewat syair-syair hingga mereka menjadi tersohor di masyarakat karena mengucurkan dana banyak. Setelah itu mereka mengambil tanah dan kebun para pemimpin itu sebagai jaminan. Dan beberapa tahun kemudian tanah-tanah itu menjadi milik mereka jika utang tidak dilunasi. Mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang suka menyebarkan isu dan kerusakan, angkuh bersekongkol, memicu peperangan dan permusuhan di antara berbagai kabilah yang berdekatan dengan mereka. Mengadu domba di antara mereka dengan cara-cara yang licik dan terselubung tanpa disadari sedikit pun oleh kabilah-kabilah itu. Sehingga kabilah yang satu dengan yang lain terus-menerus dilanda peperangan. Jika bara peperangan itu mulai padam, mereka meniup-niup lagi, lalu menonton peperangan yang berkecamuk di antara sesama bangsa Arab sambil duduk dengan tenang. Karena orang-orang Yahudi itu menerapkan bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan, maka orang-orang Arab tidak sanggup lagi melanjutkan peperangan karena kesulitan dana. Dengan cara ini, orang-orang Yahudi bisa meraup dua keuntungan sekaligus. Dapat menjaga eksistensi mereka, menerapkan pasar riba untuk mengambil keuntungan berlipat-lipat, sehingga mereka bisa menumpuk kekayaan yang melimpah. Di Madinah mereka mempunyai 3 kabilah yang cukup terkenal, yaitu yang pertama adalah Bani Qainuqa. Dulu mereka adalah sekutu Khazraj dan perkampungan mereka berada di dalam Madinah. Kemudian ada Bani Nadir. Kemudian yang ketiga adalah Bani Quraizah. Dahulu mereka merupakan sekutu Aus bersama dengan Bani Nadir yang menetap di pinggiran Madinah. 3 kabilah inilah yang membangkitkan peperangan antara Aus dan Khazraj sejak dahulu. Mereka juga mempunyai andil dalam perang Bu'adz karena masing-masing berkomplot dengan sekutunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa berharap banyak dari orang-orang Yahudi ini karena mereka memandang Islam dengan mata kebencian dan kedengkian. Pasalnya beliau tidak berasal dari ras mereka, sehingga gejolak fanatisme rasial yang telah menguasai hati mereka menjadi terang. Di sisi lain, dakwah Islam senantiasa mampu menyatukan hati manusia, memadamkan api kebencian dan permusuhan, mengajak kepada penepatan janji dan memegang amanat dalam keadaan bagaimanapun, membatasi pada makan yang halal dan pencarian harta yang baik. Artinya semua kabilah Arab di Yathrib bersatu karena Islam. Bila demikian kondisinya, cakar Yahudi tentu akan tumpul dan aktivitas bisnis mereka pasti akan mengalami kegagalan. Mereka tidak bisa lagi mengeruk pemasukan dari pasar riba yang selama ini menjadi sumber kekayaan mereka. Bahkan boleh jadi kabilah-kabilah Arab itu akan bangkit lalu memperhitungkan harta riba yang pernah diambil Yahudi dan menuntut kembali tanah yang pernah lepas ke tangan bangsa keturunan Kera tersebut.
Orang-orang Yahudi sudah memprediksi segala kemungkinan tersebut sejak melihat bahwa dakwah Islam hendak memusatkan kegiatannya di Yathrib. Karena itu mereka memendam permusuhan yang menggelegak terhadap Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak beliau masuk di Yathrib, sekalipun mereka tidak berani menampakkannya kecuali setelah sekian lama. Hal ini bisa diketahui secara jelas seperti yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dari Ummul Mukminin Syafiyah. Ibnu Ishaq menuturkan, aku meriwayatkan dari Syafiyah binti Huyai bin Akhtab. Dia berkata, aku adalah anak yang paling disayangi oleh ayah dan pamanku, Abu Yasir. Setiap aku bertemu, mereka berdua pasti menggendongku dan melepaskan anak-anak lain yang sedang digendongnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah dan singgah di Kuba di Bani Amr bin Auf, maka ayahku Huyai bin Akhtab dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab pergi ke sana pada malam hari. Keduanya tidak kembali kecuali setelah matahari terbenam pada keesokan harinya. Mereka berdua terlihat malas, loyo, tak bersemangat, dan jalannya pelan-pelan. Aku segera menghampiri mereka berdua seperti biasanya, namun demi Allah, tak seorang pun di antara mereka berdua yang mau menoleh ke arahku. Mereka terlihat murung. Kudengar pamanku bertanya kepada ayahku, apakah benar dia orangnya? Ayahku menjawab, demi Allah memang dia. Apakah engkau yakin? Ya. Apa yang engkau pikirkan tentang dirinya? Demi Allah, aku akan memusuhinya sepanjang hidupku, jawab ayahku. Kisah ini juga dikuatkan oleh riwayat Al-Bukhari tentang keislaman Abdullah bin Salam. Ia sebelumnya merupakan ulama Yahudi yang tersohor. Ketika mendengar kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, dia cepat-cepat menemui beliau dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak bisa dipahami kecuali oleh seorang nabi. Maka ketika mendengar jawaban-jawaban yang disampaikan beliau, seketika pula dia masuk Islam. Ia kemudian berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang suka mendustakan. Jika mereka tahu aku sudah masuk Islam sebelum engkau bertanya kepada mereka, tentu jawaban mereka pasti berbeda dengan apa yang mereka dapatkan ketika mereka masih berada di hadapanmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan hingga akhirnya beberapa orang Yahudi datang kepada beliau. Sementara itu Abdullah bin Salam bersembunyi di dalam rumah. Beliau bertanya, bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di tengah kalian? Mereka menjawab, dia adalah orang yang paling banyak ilmunya di antara kami dan anak dari orang yang paling banyak ilmunya di antara kami. Dia adalah orang yang paling baik di antara kami dan anak dari orang yang paling baik di antara kami. Dalam redaksi lain disebutkan dia adalah pemimpin kami dan anak dari pemimpin kami. Dalam redaksi lainnya disebutkan, dia adalah orang yang paling baik di antara kami dan anak dari orang paling baik di antara kami, orang yang paling mulia di antara kami dan anak dari orang yang paling mulia di antara kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian jika dia masuk Islam? Itu tidak mungkin terjadi, jawab mereka 2 atau 3 kali. Lalu Abdullah bin Salam menampakkan dirinya sambil berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Sesungguhnya dia datang dengan kebenaran. Engkau dusta, kata mereka. Itulah pelajaran dan pengalaman pertama yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi orang-orang Yahudi pada hari pertama beliau memasuki Madinah. Semua itu merupakan gambaran kondisi di dalam Madinah. Sedangkan dari luar, maka kekuatan terbesar yang memusuhi Islam adalah dari pihak Quraisy. Kaum muslimin sudah memiliki pengalaman selama 10 tahun
ketika mereka berada di bawah kekuasaan Quraisy, segala bentuk tekanan, penyiksaan, intimidasi, pemboikotan, kesewenang-wenangan, dan penindasan sudah pernah mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Kemudian ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka merampas tanah, rumah, dan harta benda orang-orang yang berhijrah tersebut. Mereka juga memisahkan seseorang dengan istri dan keluarganya. Bahkan tidak jarang keluarganya disiksa. Tidak berhenti sampai di sini saja, mereka juga bersekongkol untuk membunuh Rasulullah SAW serta memupus dakwah beliau. Namun usaha mereka untuk melaksanakan persekongkolan tersebut gagal total. Teman-teman, ketika kaum muslimin benar-benar sudah bisa menyelamatkan diri dan pindah ke daerah yang jauhnya 500 km dari Mekah, orang-orang Quraisy menggunakan sarana politik untuk mencapai keinginannya. Ini karena mereka terpandang dalam urusan keduniaan dan kepemimpinan. Mereka menetap di tanah suci dan berdampingan dengan Baitullah, dan sekaligus sebagai pengelolanya. Mereka membujuk orang-orang musyrik di seluruh jazirah Arab agar mau memusuhi penduduk Madinah, sehingga Madinah merupakan wilayah yang terkucil dan tidak mendapatkan masukan dari luar. Sementara pada saat yang sama orang-orang yang datang ke sana semakin bertambah. Suasana perang sudah membayang di depan mata dan hampir bisa dipastikan akan meletus antara penduduk Mekah dan sewenang-wenang dan kaum muslimin di negerinya yang baru. Adalah sebuah kebodohan bila kaum muslimin yang dizalimi justru harus dibebani dengan permusuhan seperti itu. Sudah selayaknya kaum muslimin mengambil kembali harta orang-orang musyrik yang sewenang-wenang itu. Karena dahulu mereka telah merampas harta kaum muslimin. Sudah sepantasnya kaum muslimin menguasai orang-orang musyrik itu. Karena dahulu mereka telah menguasai kaum muslimin. Seharusnya orang-orang musyrik dan sewenang-wenang, orang-orang musyrik yang sewenang-wenang itu mendapatkan balasan yang setimpal. Dengan cara ini mereka tidak lagi mempunyai kesempatan untuk menindas kaum muslimin. Inilah beberapa masalah yang dihadapi Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah. Dengan kapasitas beliau sebagai Rasul, pengajar, pembimbing, dan komandan pasukan, Rasulullah SAW telah melaksanakan tugas risalah dan kepemimpinan di Madinah. Berbuat lemah lembut dan penuh kasih sayang, atau sebaliknya tegas dan keras terhadap pihak-pihak yang memang harus mendapatkan perlakuan seperti ini. Namun tidak dapat diragukan kelembutan sikap beliau jauh lebih dominan daripada kekerasan, sehingga hanya dalam jangka waktu beberapa tahun saja banyak orang yang masuk Islam. Oke teman-teman, itulah kondisi masyarakat yang ada di Madinah, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi. Video saya akhiri sampai di sini. Kita nanti akan lanjutkan teman-teman. Lanjutkan dengan tema Rasulullah membangun masyarakat baru. Seperti apa caranya? Nanti akan kita sampaikan di video selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.